Halo Wanabels, balik lagi di Wanabel Spot sama aku Dain. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa loh, salah satu guru berprestasi yang dimiliki sekolah kita. Salah satu prestasi yang membanggakan yaitu berkatnya sekolah kita juara SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan. Dan ibu ini juga aktif di berbagai organisasi intersekolah dan alhamdulillah sudah menjadi guru penggerak. Kita sambut Bu Susan. Halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, senantiasa sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kalau kesibukan normal ya, setiap hari kan saya pergi ke sekolah untuk mengajar. Terus selain itu sedang sibuk juga mengikuti pendidikan guru penggerak tadi ya, yang dibicarakan oleh Dain. Kemudian selain itu karena saya juga menyukai kegiatan kepramukaan, tentunya sibuk juga di kegiatan itu. Oke nih Bu, melihat fenomena yang terjadi di kalangan para remaja nih Bu, banyak banget dari kita itu atau teman-teman aku ini aktif di media sosial. Sebenarnya media sosial itu apa aja sih jenisnya? Jenisnya ya, sebelum ke jenis kita bahas dulu ya, apa sih media sosial media ya? Sosial itu ya? Media sosial itu kan media online ya. Online berarti daring, dalam jaringan yang digunakan oleh user atau penggunanya untuk berbagi, untuk membuat konten, kemudian dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya ya, untuk dinikmati dan juga untuk dikonsumsi. Sebenarnya yang bikin mereka tertarik main media sosial itu apa Bu? Yang bikin tertarik mereka untuk bermedia sosial itu mungkin ada satu hal ya, misalnya mereka itu ingin mencari eksistensi diri ya. Nah kadang-kadang orang yang mencari eksistensi diri itu ada yang bisa secara langsung percaya diri langsung menghadapi orang-orang, ada yang tidak percaya diri langsung menghadapi orang-orang, tapi dia bisa menghadapinya melalui media sosial. Ya banyak soalnya teman aku. Nggak usah lagi. Lanjut. Media sosial ini kan dunia yang bebas, pasti perlu etika dong dalam bermainnya. Tapi menurut Ibu itu ada kaitannya nggak sih antara etika sama media sosial itu? Iya. Kaitan antara etika dengan media sosial ya, tentunya di media sosial ini kita harus menggunakan etika. Artinya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ini. Misalnya kalau kita ingin share data pribadi, kita harus saring dulu nih, ini data pribadi kita siapa yang menggunakannya, sampai disalahgunakan oleh orang lain gitu. Pada akhirnya kita sendiri yang akan rugi. Atau misalnya ketika kita akan men-share berita yang kita dapatkan melalui media yang lain, karena kita tertarik, kita ingin men-share di media sosial kita, nah kita juga harus menyaring ya, jangan sampai ya cek dan recheck tadi ya, jangan sampai berita hoax kita sebarkan seperti itu. Pengaruh media sosial bagi perilaku remaja gitu ada nggak sih? Pengaruh media sosial dengan perilaku remaja ya. Sebetulnya di media sosial itu kan salah satunya itu adalah contoh ya. Betul ya. Pernah nggak sih main TikTokan? Pernah tuh. Pernah ya. Pernah nggak ikut challenge gitu, TikTokan hari begini tiba-tiba kita ikutan? Oh iya pernah. Nah ya. Pernah. Berarti salah satu fungsi dari media sosial itu adalah keteladanan ya. Ya contoh. Jadi, kita bisa mencontoh dari media sosial tersebut. Ya. Nah media sosial juga tentunya bisa kita gunakan untuk memberikan inspirasi kepada orang lain gitu ya. Contohnya banyak lah influencer mungkin ya, tahu ya, banyak artis-artis yang jadi influencer. Apa sih sebenarnya influencer itu? Jadi orang yang menginfluence itu, yang memberikan inspirasi buat orang lain untuk teladan, bisa mengajak mereka untuk mengikuti jejak mereka, nah seperti itu. Dain sendiri punya nggak media sosial? Oh, kalau aku banyak dong, ada IG punya, TikTok punya, terus Facebook ada sih tapi jarang main Bu. Nah, pengen tanya nih, kenapa jarang main Facebook? Atau nggak ngerti ya kalau main Facebook, tapi kalau yang lain tuh ngerti banget cara mainnya gimana. Kalau media sosial kesukaan Dain apa? TikTok sih Bu, soalnya di TikTok itu kita bisa cari apapun, kita bisa lihat apapun, belajar ada, hiburan ada, dan apapun itu banyak ada. Gitu ya. Nah kalau Dain sedang main TikTok, biasanya Dain main scroll aja. Hanya melihat. Ya melihat, kalau bikin itu jarang ya, soalnya malu gitu. Ya. Oke, boleh dilanjut. Akibat kalau kita main media sosial tanpa etika itu apa? Nah baik ya, tidak bicara masalah etika. Kalau
kita tidak memiliki etika dalam bermedia sosial, pasti akan ada dampaknya buat kita. Ya karena ketika main media sosial itu sekarang ada undang-undangnya. Oh, ada undang-undangnya. Iya. Namanya tuh kalau nggak salah UU ITE ya. Betul, 100 buat Dain ya. 100. Undang-undang ITE tahun 2008, udah lama. Oh, udah lama banget. Iya. Media sosial itu kan banyak, dunia bebas ini, cara memanfaatkannya tuh gimana sih biar menjadi yang positif gitu. Sebetulnya kalau cara menggunakan media sosial itu tadi kita pakai etikanya ya. Jangan sampai kita menyinggung orang lain. Kemudian kalau kita ingin sharing, nah seperti kejadian-kejadian yang lalu, kadang-kadang kita foto teman kita Foto ya, aib ya, foto kebanyakan nih aib ya. anak-anak sekarang kan senangnya, seneng foto temannya lagi aib lagi difoto, kemudian disebarin ke teman, kemudian di grup ya, Ya, bicara di grup dijadikan bahan candaan, ketawaan, dijadiin candaan, stiker, jadi iya. stiker. Nah kira-kira kalau kita bikin stiker seperti itu kan harus izin dulu ya. ya, izin dulu apakah boleh nggak nih kalau misalkan foto aib kamu saya jadikan stiker. Sebenarnya kalau misalkan Anda ini pengen, misalnya ingin nih, Ya. Bu, saya ingin foto ibu jadikan stiker, kan bisa nanya dulu ke ibu. Nanti bapak Iya, nanya itu fotonya izin, yang Bu. mana gitu kan. Oh ini Bu fotonya ini, kata-katanya ini misalnya. Kalau kata saya tuh, udah silahkan nanti disebarkan. Oh, iya. Boleh disebarkan. Kalau misalkan tidak boleh nih, orangnya tidak suka, nanti itu akan terkena tadi Bisa undang-undang undang-undang. ITE. Jadi masuknya ke pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan, itu banyak sekali. Jadi etika bermedia sosial itu apa aja contohnya? Contohnya tadi ya, kita harus bijak menggunakannya, mana yang harus kita pakai, mana yang kita tinggalkan gitu ya. Contohnya tadi kita harus minta izin dulu Izin. kalau kita mau nge-share sesuatu, cek dan recheck dulu kalau kita mau menyebarkan berita. Kemudian kalau ada orang kecelakaan di jalan ya, jangan sembarangan Jangan main di-share. share, apalagi vulgar ya, di share Vulgar, sampai darah-darahnya terlihat atau bagian-bagian tubuh terlepas lain sebagainya, itu akan bisa di take down ya Take down ya sama pemiliknya, pemilik media sosial ada itu. aplikasi itu. Media sosial pasti ngasih dampak yang sangat besar dong bagi para penggunanya. Dampak negatif dan positif menurut Bu Susannya itu apa? Media sosial ya, memang media sosial ini dampaknya banyak karena kan sekarang ini anak-anak maupun orang dewasa tidak lepaskan dari handphone ya. Susah banget lepas Susah dari banget HP itu. lepas dari HP karena ini merupakan satu kecil tapi ajaib, Kecil semuanya tapi ada ajaib. ya. Ya. Nah kayak saya aja nih, kalau misalkan ketinggalan HP, wah repot Panik. banget, panik. Beda kalau ketinggalan dompet, karena di HP kita bisa jajan. Iya, di Pakai HP ada apalah bank ya gitu, gitu, bank segala online. macam gitu kan. Nah maka dari itu dampak positifnya dari media sosial itu adalah pertama, kita bisa menginspirasi Inspirasi orang. orang. Contohnya kan banyak orang-orang jadi influencer tadi ya. Ya. Kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, Ilmu yang banyak lewat gratis Google. ya, Iya. lewat bah Google. Tapi jangan loh PR pakai bah Google terus, nanti yang pinternya bah Google bukan kamu ya, Ya. gitu ya. Tuh kemudian dampak banyak sekali sih dampak positifnya itu, tapi ya dampak negatifnya pun Negatifnya pun banyak juga. Yang pertama tadi, kita nggak boleh sembarangan share semua kegiatan kita share, mulai dari bangun tidur sampai tidur Sampai lagi. tidur lagi. Kita tuliskan semua di media sosial. Media sosial itu kan jejak digital, mungkin nanti orang akan tahu, wah ini siklus kamu tuh seperti apa kan. Jadi orang yang bermaksud jahat bisa dengan Ya. mudah gitu ya untuk berbuat jahat kepada kamu, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita tidak menggunakannya dengan menggunakan etika, maka kita akan terkena pasal tadi ya, Pasal Undang-Undang UU ITE mengenai perbuatan tidak menyenangkan kalau kita misalkan menyebarkan aib orang lain, Pencemaran nama ya, baik ya, Bu. pencemaran nama baik. Kemudian juga kalau misalkan kita menyebarkan berita hoax juga, kita Ya, hoax akan ya. kena dampaknya juga. Dampaknya. Nah itulah beberapa hal mengenai dampak negatif dari media sosial. Asik banget ya guys pembahasan episode ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang udah mau sharing-sharing nih sama kita. Ya udah, sekian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye.